He said, "Excuse me, beautiful." I said, "Ah, shucks." And then he Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Puskila Bruno, jurusan D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Makassar, tingkat 2A, akan memaparkan video mengenai pemeriksaan IFA. Simak video berikut. Apa sih yang dimaksud dengan IFA? IFA itu adalah inspeksi visual asam asetat. Deteksi dini kanker serviks lewat pemeriksaan IFA ini dianggap dapat membantu menyelamatkan banyak wanita karena relatif dilakukan dan hasilnya cepat diperoleh. Pemeriksaan IFA dilakukan dengan meneteskan asam asetat atau asam cuka pada permukaan mulut rahim. Teknik ini dinilai terjangkau, mudah, dan hanya memerlukan alat sederhana, dan hasilnya dapat langsung didapatkan. Sedangkan tujuan dari IFA itu sendiri yaitu untuk mengurangi morbiditas dari penyakit dengan pengobatan dini terhadap kasus-kasus yang ditemukan untuk mengetahui keadaan atau kelainan yang ada pada leher rahim. Lanjut, untuk syarat-syarat pemeriksaan IFA, agar hasilnya akurat, pemeriksaan IFA hanya boleh dilakukan oleh wanita yang pertama itu sudah pernah berhubungan intim, yang kedua tidak berhubungan intim selama 24 jam setelah pemeriksaan, dan yang ketiga itu tidak sedang haid. Ya, untuk tingkat akurasi pemeriksaan IFA itu secara umum tingkat keakuratan pemeriksaan IFA memang lebih rendah dibandingkan pemeriksaan lain untuk kanker serviks, yaitu hanya 61%. Pemeriksaan pap smear memiliki tingkat keakuratan sekitar 80% dan pemeriksaan kolposkopi sekitar 75%. Meski begitu, pemeriksaan IFA dinilai efisien, cukup akurat, dan bisa dilakukan di puskesmas. Pemeriksaan IFA adalah upaya paling mudah untuk mendeteksi kanker serviks secara dini, terlebih bila Anda berada di lokasi yang jauh dari fasilitas kesehatan dengan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk mendapat anjuran pemeriksaan yang tepat, Anda dapat berkonsultasi lebih lanjut kepada dokter. Baik, berikut ini persiapan alat yang akan digunakan untuk pemeriksaan IFA. Yang pertama itu memeriksa apakah alat, bahan, dan sumber cahaya, lampu atau senter telah tersedia dan siap digunakan. Yang pertama itu kita menyiapkan sarung satu pasang. Dan yang kedua itu spekulum cocor bebek 2 buah, 1 ukuran S dan 1 ukuran M. Yang ketiga, kita menyediakan wadah berisi larutan asam asetat 5%. Kemudian wadah berisi air DTT. Lalu kapas lidi 6 batang dan larutan klorin 0,5% untuk menyeka lampu dan alas bokong. Selanjutnya, yang kedua, untuk persiapan itu kita memastikan bahwa ibu telah BAK dan membasuh daerah genitalianya bila perlu. Yang ketiga, meminta ibu untuk melepas pakaian dari pinggang ke bawah, membantu ibu naik ke meja periksa dan memasang handuk. Selanjutnya, kita lakukan cuci tangan dengan 7 langkah, lalu kita keringkan dengan handuk. Setelah kita mencuci tangan, kita melakukan palpasi abdomen seperti gambar di bawah ini. Kemudian kita menyusun alat dan bahan pada wadah yang telah di DTT. Selanjutnya kita masuk pada inspeksi visual dengan asam asetat atau IFA. Yang pertama itu kita pemeriksa duduk dan mengatur posisi kursi dengan senyaman mungkin. Yang kedua itu selanjutnya memasang spekulum dan mengatur posisinya sehingga seluruh serviks dapat terlihat dengan jelas. Kemudian mengarahkan sumber cahaya sehingga seluruh serviks dengan jelas dapat terlihat. Setelah itu memberikan serviks dengan swab kapas bila perlu,
lalu buang swab. Kemudian memeriksa serviks apakah terdapat lesi yang mencurigakan kanker, cervicitis, ektropin, tumor, kista naboti atau ulkus. Kemudian kita mengidentifikasi ostium uteri, SSK dan zona transformasi, lalu mengoleskan cairan asam asetat pada serviks dan menunggu selama 1 menit, lalu buang swab tersebut. Kemudian kita lanjut untuk memeriksa apakah serviks mudah berdarah, memeriksa apakah terdapat plek putih tebal atau lesi putih atau biasa disebut lesi acetoide. Setelah itu kegiatan yang kita laksanakan yaitu menghilangkan sisa asam asetat dengan merendam spekulum dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Kemudian melakukan pemeriksaan bimanual dan rektovaginal bila perlu. Selanjutnya kita masuk pada langkah atau pasca IFA. Yang pertama, kita bersihkan lampu atau senter dengan larutan klorin 0,5%. Kemudian kita celupkan kedua tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, lalu melepas sarung tangan dengan membalik bagian dalam keluar. Kemudian kita mencuci tangan sampai bersih, lalu dikeringkan, dan kemudian membahas hasil tes IFA dan pemeriksaan panggul bersama ibu untuk mencatat catatan medis ibu. Selanjutnya untuk membahas hasil tes IFA dan pemeriksaan panggul bersama ibu untuk menjawab pertanyaan. Jika tes IFA negatif, beritahu ibu kapan harus kembali untuk menjalani tes IFA kembali. Selanjutnya jika tes IFA positif atau diduga kanker, diskusikan langkah selanjutnya yang dianjurkan. Lalu setelah selesai, memberikan konseling, berikan pengobatan atau rujukan kepada pasien. Kemudian kita melakukan konseling pasca IFA. Kita memberikan instruksi tindak lanjut kepada ibu dan memberitahukan kepada ibu bahwa ibu bisa kembali setiap saat bila membutuhkan nasihat atau pertanyaan medis. Baik, sekian video yang dapat saya share untuk teman-teman sekalian. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan.